Halo Pak Teguh, Ya, silakan Pak Mirsal. ya Pak Teguh izin bertanya nih kan untuk menghitung valuasi perusahaan-perusahaan yang kadang story-nya tuh berubah, katakanlah contoh kayak apa MFMI itu kan yang diakuisisi sama Iron Mountain yang dia kemungkinan besar bakal fokus ke data center atau Ya. mungkin kayak Indika Energi yang mulai ekspansi ke green energy yang nggak batu bara lagi ataupun Link sama Asiata ataupun perusahaan lainnya yang story-nya udah berubah, otomatis kan prospek kedepannya tuh berubah nih. Hmm. Cuman yang jadi masalah uh, valuasinya juga pasti berubah. Cuman kadang yang jadi bingung tuh gimana nih cara ngitung valuasinya. Hmm. Susah kan gitu. Iya, 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 iya. Apa kita harus Udah nunggu gitu dulu? sahamnya seringkali udah naik duluan. Nah, kalau kita nunggu keluar laporan keuangan nanti Telat. sahamnya naik duluan. Nah, gitu, Pak. Hmm. Segitu sih, Enggak, Pak. kadang Makasih. jauh sebelum laporan keuangannya keluar, ya sahamnya memang sudah naik ketika ceritanya itu ramai Nah, dibicarakan ya, gitu seperti itu. ya seperti itu, Pak. Makasih banyak, Pak. Ya. Nah, sebenarnya gini, sebenarnya saya sudah sering menjelaskan ya bahwa dalam value investing itu kan fokusnya adalah kita tidak cuma mengejar profit, tapi kita juga meminimalisir risiko. Jadi itu dua sisi yang dua-duanya tetap harus kita lihat. Kita nggak bisa lihat saham hanya karena oh ini potensi profitnya gede, kita beli. Nggak bisa begitu. Kita harus lihat risikonya juga. Risikonya, kalau dia turun itu bisa sedalam apa gitu. Nah, untuk meminimalisir risiko tersebut, maka salah satu elemen penting dalam analisa fundamental adalah kinerja terbaru dan kinerja historis. Kalau itu semuanya bagus, baru kita bicara prospek. Lalu bagaimana kalau ada perusahaan, kinerja historisnya memang jelek, tapi prospeknya berubah karena bidang usahanya pun berubah. Nah, kalau kayak gitu baru kita balik ke valuasi. Kalau sejak awal valuasinya murah, gini loh Pak, kadang ada ya sahamnya memang karena kinerjanya jelek terus, maka valuasinya pun murah terus, PBV-nya 0,2 misalnya, murah banget kan. Lalu dia udah naik tuh sampai 50% karena ada cerita ya dia mau ekspansi ke apa segala macam. Tapi kalau dari 0,2 naik 50% berarti kan masih 0,3. Masih murah juga kan? Nah, kalau setelah kita pelajari prospeknya memang bagus dan seterusnya, lalu secara GCG, ingat GCG ini penting. Karena bisa juga prospek segala macam itu bullshit aja sebenarnya. Cuman cerita apa ya? Ya Bakri itu kurang promosi apa sih? Bumi bagus segala macam. Kan itu apa namanya? Siapa itu corporate sekretarinya itu? Sering nongol di Stockbit itu. Siapa sih namanya itu tuh? Ada yang tahu nggak corporate sekretarinya Bumi Resources yang suka ngomong segala macam itu? Orang dia Pak Srivas. Hah? Srivasta. Di lab Srivasta, iya. Di lab Srivasta segala macam. Ngomong udah kayak apa, tapi gocap kan bumi sekarang. Nah, jadi GCG ini penting Pak. Jadi jangan dulu lihat prospeknya, tapi lihat GCG-nya dulu. Kita lihat bukan apa yang dibicarakan, tapi lihat siapa yang berbicara gitu. Kenapa Bapak Ibu sekarang ngedengerin webinar saya ya karena Bapak percaya sama saya kan? Seperti itu. Jadi jangan lihat ke apa yang dikatakan. Kalau memang GCG-nya juga baik dan apa yang dikatakan juga masuk akal, lalu valuasinya juga masih murah, sahamnya belum terbang duluan, saya pikir baru pada titik itu risikonya terbatas. Meskipun perusahaan tidak di masa lalu belum ada track record, kita boleh beli sahamnya dengan harapan kinerjanya benar-benar akan bagus di masa yang akan datang. Tapi yang saya sering lihat itu bukan seperti itu. Contoh sekarang yang lagi digoreng itu sahamnya itu tuh grupnya MNC itu. Yang bank digital katanya. BABP, tahu Pak? Bank MNC, ya itu kan lagi terbang tuh. Ujung-ujungnya apa? Right issue. Right issue artinya apa? Yang ngambil duit masyarakat lagi. Ya kan? Ceritanya apa? Ya bank digital apa segala macam. Tapi kita percaya nggak nih sama ownernya ini grup MNC ini? Ya nggak percaya lah. Dari dulu kan memang kerjaan mereka right issue terus gitu seperti itu. Mereka nggak pernah benar-benar cuan dari perusahaannya, tapi cuan dari ngambil duit dari masyarakatnya seperti itu. Nah itu meskipun memang sahamnya naik ya, saya nggak akan rekomen. Karena itu jatuhnya spekulasi saja. Kalau nanti aksi right issue-nya selesai, turun lagi. Kalau ke MFMI,
Ya sama ya, dia udah buru naik duluan ya. Saya belum cek valuasinya sekarang berapa sih. Tapi Pak Mirsal sudah cek berapa PBVPR-nya kalau pada harga sekarang? Saya belum cek valuasinya Pak, tapi berapa ya? Enggak, sahamnya sendiri sekarang berapa harganya? Lupa, bentar Pak, lupa Coba Pak. cek. Nah, coba saya lihat ya. 755 Pak. 755, kemudian sebelumnya, oh enggak, dia belum Masih, kemana-mana masih, juga belum, sih ya. masih belum naik banyak. Belum PBV-nya naik 4, banyak ya. PR-nya 20 Pak. PE-nya 20, oh ya berarti masih mahal, tapi PBV-nya berapa? 4. Wah, Ya udah. ya udahlah, ngapain masih dikejar kalau kayak gitu mah. Enggak. Dan MFM ini kan punyanya Awalnya punya Lipo. Ya, Lipo. awalnya. Oh, awalnya sekarang dipunya siapa? Bukan, sekarang udah diakuisisi sama perusahaan yang sejenis tapi di Cina, Iron Mountain. Itu dia sama bergeraknya di bidang penyimpanan data kayak Ya, tapi masalahnya balik lagi ke valuasi ya. Kalau segitu sih saya udah nggak berani kejar lah. Nah, tapi kalau misalnya kayak Link nih, waktu dia ada rencana diakuisisi Axiata, kalau di harga sekarang sih memang dia udah mahal juga ya. Tapi waktu saya beli sahamnya setahun yang lalu pada harga 2000, PE-nya itu 5 kali, Pak. Murah dia. PBV-nya itu juga cuma 2 kali atau berapa lah. Jadi ya sudah kita beli. Indika, ya sekarang PBV-nya juga masih 0, jadi kalau memang ada prospek yang menarik ya mungkin sahamnya bisa naik. Kalau SIPD saya nggak tahu ini. Dan saya baru dengar fasilitas halal blockchain. blockchain. Itu SIPD itu perusahaan poultry Pak. Saya tahu Cuman kalau emang dia Polri, tapi yang saya nggak tahu itu halal blockchain itu apa gitu. jadi dia katanya halnya itu bisa di-track lewat teknologi blockchain. Oh iya, mantap. Iya. Bagus sih, tapi ya kita lihat dulu lah valuasinya dan seterusnya gitu ya. Jadi, tapi intinya seperti itu Pak Mirsal. Sudah paham kan ya? Sudah cukup ya? Paham Pak, cukup. Oke.